Manajemen piutang dan utang jangka pendek. Kebijakan kredit dan pengumpulan piutang menjadi semakin penting selama periode terakhir, khususnya dalam kondisi inflasi. Pendekatan baru dalam analisis kebijakan kredit memberikan pemahaman penting dalam manajemen keuangan. Kredit jangka pendek sering diidentifikasikan sebagai utang yang akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun. 3 sumber pembelanjaan jangka pendek adalah penjualan kredit, pinjaman, dan commercial bank, dan commercial paper. Dalam kondisi persaingan yang semakin tajam, akan memaksa perusahaan untuk berlomba memberikan kemudahan dalam persyaratan penjualan. Hal ini dapat dilakukan misalnya dengan merubah syarat pembayarannya. Perusahaan dapat menjual produknya yang semula dengan cara tunai, kemudian dirubah dengan cara kredit. Dengan demikian maka akan timbul piutang. Semakin longgar persyaratan yang diberikan, tentunya dengan asumsi langganan tidak merubah kebiasaan membayarnya, maka akan semakin besar jumlah piutang yang dimiliki. Masalah piutang ini menjadi begitu penting dalam kaitannya dengan perusahaan, manakala harus menentukan berapa jumlah piutang yang optimal. Di samping itu, piutang juga harus dikelola dengan efisien, yang menyangkut tentang laba atau tambahan laba yang diperoleh dengan perubahan kebijakan penjualan, dengan beban yang timbul karena adanya piutang. Di dalam bab ini akan dibicarakan analisa kredit yang menyangkut laba yang diperoleh dengan beban yang timbul dengan adanya piutang itu. Memang terdapat trade-off antara kedua hal tersebut. Apabila perusahaan menghendaki labanya meningkat, maka jumlah piutang dapat diperbesar. Tetapi hal ini akan menimbulkan adanya beban seperti potongan kredit, piutang yang mungkin tak dapat ditagih. Seperti halnya keputusan investasi pada aktiva lain, penentuan kebijakan kredit yang optimal memerlukan perhitungan yang cermat, yang menyangkut tambahan biaya dan tambahan laba pada berbagai kebijakan kredit. Selain itu, tujuan manajemen piutang juga harus konsisten dengan tujuan investasi aktiva lain, yakni maksimisasi kemakmuran pemegang saham. Perusahaan dapat meningkatkan investasi pada piutang sepanjang tambahan keuntungan yang timbul adanya piutang tersebut masih lebih besar daripada tambahan biaya investasi piutang itu. Apabila kita asumsikan bahwa semua faktor relatif konstan, seperti kondisi ekonomi, harga biaya produksi, biaya iklan, maka kenaikan penjualan akan meningkatkan keuntungan perusahaan. Tetapi di lain pihak, kenaikan penjualan kredit tersebut juga akan mengakibatkan kenaikan biaya yang meliputi opportunity cost, tambahan dana untuk investasi pada piutang, tambahan biaya pengumpulan piutang. Akhirnya, perubahan kebijakan kredit yang makin longgar sering menimbulkan adanya piutang yang tidak dapat ditagih. Untuk menentukan kebijakan kredit yang optimal, manajer keuangan harus mempertimbangkan beberapa variabel penting yang berkaitan dengan piutang, yang meliputi standar kredit, persyaratan kredit atau kredit term, dan usaha pengumpulan piutang. Semua faktor tersebut akan dibahas di dalam bagian berikut ini. Faktor-faktor yang menentukan piutang. 1. Volume penjualan kredit. 2. Periode pengumpulan piutang yang juga dipengaruhi oleh 1. Kondisi ekonomi dan 2. Kebijakan kredit. 3. Kebijakan kredit itu sendiri ditentukan oleh standar kredit, jangka waktu kredit, diskon untuk pembayaran yang lebih awal, dan kebijakan pengumpulan. Standar kredit. Standar kredit adalah kriteria untuk menyeleksi permintaan kredit dan langganan. Kebijakan kredit yang optimal mensyaratkan bahwa marginal cost atas kredit sama dengan marginal profit penjualan kredit. Marginal cost termasuk biaya produksi dan biaya penjualan. 2. Marginal cost yang berkaitan dengan penjualan kredit terdiri atas biaya atas piutang yang tak tertagih atau bad debt. 2. Biaya pengumpulan dan administrasi piutang.
Dan yang ketiga, biaya modal yang tertanam dalam piutang. Dengan demikian, standar kredit adalah salah satu kriteria yang dipakai perusahaan untuk menyeleksi para langganan yang akan diberi kredit dan berapa jumlah yang harus diberikan. Hal ini menyangkut kebiasaan langganan dalam membayar kembali, kemungkinan langganan tidak membayar kredit yang diberikan, dan rata-rata jangka waktu pembayaran para langganan. Jangka waktu pengumpulan piutang adalah jangka waktu dari saat terjadinya piutang sampai dengan pembayaran kembali piutang tersebut. Semakin lama jangka waktu pengumpulan piutang, berarti semakin besar investasi pada piutang, dan biaya yang timbul juga semakin besar. Selain itu, kenaikan investasi pada piutang. Kenaikan piutang juga menimbulkan kenaikan piutang yang tak tertagih atau bad debt. Perusahaan dapat memperkirakan bad debt dengan memperhatikan kebiasaan pada masa yang lampau. Untuk memberikan gambaran, berikut contoh perubahan standar kredit dari sebuah perusahaan. Perusahaan Sumber Jaya. Perubahan penjualan tunai menjadi kredit. A. Tambahan penjualan kredit sebesar 300 juta. Marginal profitabilitas atas tambahan penjualan sama dengan contribution margin dikali tambahan modal sama dengan 0,25 dikali 300 juta, yaitu 75 juta. B. Tambahan investasi pada piutang. Tambahan penjualan sama dengan kredit dibagi 360 dikali 60 sama dengan 50 juta. Tingkat keuntungan yang diisyaratkan sama dengan tambahan investasi pada piutang dikali tingkat keuntungan, yaitu sama dengan 0,2 dikali 50 juta, sama dengan 10 juta. C. Tambahan bad debt. Bad debt dikali tambahan penjualan, sama dengan 0,07 dikali 300 juta, sama dengan 21 juta. D. Tambahan keuntungan, sama dengan marginal return dikurangi marginal cost, sama dengan A dikurangi B ditambah C, sama dengan 75 juta dikurangi 31 juta, yaitu 44 juta. Perusahaan Sumber Jaya dalam tabel di atas saat ini sedang mempertimbangkan untuk mengubah kebijakan penjualan yang semula tunai dengan cara kredit. Dengan perubahan itu diharapkan penjualan akan meningkat 300 juta. Biaya variabel per unit adalah 75% dari harga jual. Dengan demikian, contribution margin per unit adalah 25%. Tingkat keuntungan yang diisyaratkan 20%. Periode pengumpulan piutang 60 hari dan diasumsikan 1 tahun 360 hari. Diperkirakan bad debt 7%. Tambahan keuntungan bersih atas perubahan kebijakan penjualan tunai menjadi kredit ternyata positif sebesar 44 juta. Itu berarti bahwa perubahan kebijakan kredit tersebut dapat dibenarkan. Analisis di atas dengan asumsi bahwa perusahaan masih mempunyai kapasitas produksi yang cukup, sehingga dapat memproduksi tambahan output pada tingkat biaya variabel yang konstan, sebesar 75%. Apabila perusahaan sebelumnya telah beroperasi mendekati kapasitas penuh atau full capacity, maka tambahan output hanya mungkin dicapai apabila perusahaan mengeluarkan biaya lebih besar. Selain itu, diasumsikan pula bahwa tidak ada perubahan dalam investasi persediaan sebagai akibat perubahan kebijakan kredit. Kita menyadari bahwa asumsi tersebut tidak selamanya dapat dibenarkan, karena bukankah manajemen piutang dan persediaan seringkali berkaitan satu sama lain? Evaluasi pemberian kredit dapat menggunakan cara melihat 5 faktor yang sering disebut dengan the 5 C's credit, yang terdiri atas 1. Karakter, yang ditunjukkan oleh tingginya respek langganan terhadap kewajibannya, dianalisis tentang karakter manajemen perusahaan. 2. Capacity, merupakan pokok penilaian kemampuan langganan untuk membayar kewajibannya yang ditunjukkan oleh likuiditas dan proyeksi aliran kas. 3. Capital, yang diukur atau dilihat dari posisi keuangan perusahaan yang ditunjukkan dengan rasio keuangan dan besarnya modal sendiri.
4. Kolateral yang ditunjukkan dengan besarnya aset yang dimiliki langganan, seperti surat berharga. 5. Condition adalah kondisi ekonomi secara umum, pengaruh kebijakan ekonomi terhadap perusahaan. Persyaratan kredit. Persyaratan kredit atau term of credit adalah periode tertentu di mana kredit diberikan, dan jika ada diskon untuk pembayaran yang lebih awal. Persyaratan kredit 210 net 30 berarti bahwa langganan akan diberikan diskon sebesar 2% apabila pembayaran dilakukan dalam waktu 10 hari sejak tanggal pembelian, atau tidak akan memperoleh diskon untuk pembayaran setelah 10 hari sampai dengan jangka waktu 30 hari. A. Persyaratan kredit net 30 berarti bahwa tidak ada diskon dan kredit diberikan selama 30 hari. B. Periode kredit. Besar kecilnya piutang dapat distimulasikan dalam jangka waktu pemberian kredit maupun penjualan kredit yang semakin besar. C. Potongan tunai. Pemberian potongan tunai yang semakin besar akan menarik langganan untuk mempertimbangkan tawaran kredit tersebut. Tetapi konsekuensinya, rata-rata periode pengumpulan piutang akan menurun. Biaya diskon akan meningkat dan pemberian diskon yang optimal akan tercapai saat biaya dan manfaat atas kebijakan kredit tersebut adalah sama. D. Kebijakan pengumpulan piutang. Perusahaan dapat mencoba untuk mengumpulkan pembayaran melalui beberapa cara, diantaranya dengan surat telepon dan agen pengumpulan. Proses pengumpulan akan menjadi mahal karena harus dihindarkan kenaikan periode pengumpulan piutang dan minimisasi kerugian. Jika produk dijual secara kredit, rekening piutang merupakan item aset yang tampak dalam pembukuan sebesar penjualan. Proses pengumpulan akan menjadi mahal karena harus dihindarkan kenaikan periode pengumpulan piutang dan minimisasi kerugian. Jika produk dijual secara kredit, rekening piutang merupakan item aset yang tampak dalam pembukuan sebesar penjualan. Penjualan kredit adalah merupakan bagian terbesar dari pembelanjaan jangka pendek. Pembelian bahan baku dari pemasok secara kredit dari perusahaan lain dicatat dalam rekening utang dagang. A. Utang dagang merupakan sumber pembelanjaan spontan, karena utang dagang tersebut akan meningkat seiring dengan transaksi dagang yang dilakukan. Adapun persyaratan kredit ditentukan oleh 1. Kondisi produk dilihat dari turnover yang tinggi dan tahan lama atau tidaknya produk tersebut. 2. Dalam jangka panjang. Lingkungan penjual yaitu kemampuan finansial yang tinggi, skala penjualan, penggunaan kreditem dalam promosi penjualan, kelebihan kapasitas yang tinggi. 3. Lingkungan pembeli dengan melihat faktor tingkat kemampuan yang tinggi dan risiko yang rendah yang berkaitan dengan produk tersebut. B. Pemberian potongan tunai dapat juga dipergunakan untuk meningkatkan penjualan. Apabila penghematan atas pemberian potongan itu melebihi tingkat bunga pinjaman, maka penjualan kredit menjadi mahal. 1. Panjang pendeknya periode kredit dipengaruhi oleh besar kecilnya diskon yang ditawarkan. 2. Perdagangan kredit merupakan sumber pembiayaan bagi perusahaan. Selain itu, penjualan kredit juga dipergunakan secara luas oleh perusahaan kepada langganan. 3. Kelebihan penjualan kredit sebagai suatu sumber pemenuhan kebutuhan dana adalah 1. Sangat baik dan informal. 2. Biaya penjualan kredit mungkin lebih tinggi atau lebih rendah dari bunga utang bank. Dan 3. Suatu perusahaan yang tidak memperoleh kredit dari lembaga keuangan akan dapat mencari kredit dari penjual karena pengetahuan dan pengalaman yang tinggi dari perusahaan. C. Di dalam kondisi inflasi, maka supplier akan lebih selektif lagi dalam pemberian kredit. Selain itu, perusahaan harus dapat mempertahankan rasio keuangan yang baik, pembayaran tepat, dan penawaran rencana yang realistik yang diperlukan. Persyaratan kredit atau kreditem adalah merupakan kondisi yang diisyaratkan untuk pembayaran kembali piutang dari para langganan. Kondisi tersebut meliputi lama waktu pemberian kredit dan potongan tunai atau cash discount.
serta persyaratan khusus lainnya, seperti seasonal dating. Contoh persyaratan kredit net 30 berarti bahwa langganan mempunyai tenggang waktu 30 hari untuk membayar kembali utangnya kepada perusahaan tanpa potongan. Kredit term ini sering berbeda antara satu industri dengan industri lainnya. Contoh lainnya 610 net 60. Berarti bahwa langganan mempunyai tenggang waktu pembayaran utang kepada perusahaan selama 60 hari. Dan apabila pembayaran dilakukan dalam waktu 10 hari, maka akan mendapatkan potongan tunai sebesar 6%. Persyaratan kredit ini juga dapat mempengaruhi tingkat penjualan. Dengan demikian, perusahaan perlu mempertimbangkan apakah sebaiknya memperpanjang periode pemberian kredit atau tidak. Untuk itu perlu juga diperhatikan perilaku para pesaingnya. Apabila pesaing juga memperpanjang periode pembayaran kembali, itu berarti besar kemungkinan setiap perusahaan hanya akan mencapai tingkat penjualan yang sama. Sebagai contoh, misalkan perusahaan berkah sedang mempertimbangkan untuk merubah persyaratan kreditnya dari net 30 menjadi net 60. Perusahaan memperkirakan dengan perubahan tersebut, penjualannya atau semua dalam bentuk kredit akan meningkat 10% dari penjualan saat ini, Rp 22 juta. Dan diperkirakan rata-rata periode pengumpulan piutang juga berubah dari 35 hari menjadi 60 hari. Bad debt diperkirakan 3% dari penjualan. Biaya variabel 75%. Berarti profit contribution ratio adalah 25%. Tingkat keuntungan yang diisyaratkan adalah 20%. Dari tabel 14.2 ternyata perubahan persyaratan kredit itu memberikan tambahan keuntungan yang lebih besar daripada tambahan biaya. Tambahan keuntungan bersih kebijakan yang baru sebesar 105/111. Dengan demikian, perubahan kebijakan itu dapat dibenarkan. Tabel 14.2. Perusahaan berkah. Perubahan persyaratan kredit. A. Tambahan penjualan kredit. Sama dengan 0,1 dikali 22 juta. Sama dengan 2.200.000. Marginal profitabilitas atas tambahan penjualan. Sama dengan contribution margin dikali tambahan modal. Sama dengan 0,25 dikali 2.200.000. Sama dengan 550.000. B. Tambahan investasi pada piutang. Sama dengan penjualan kredit baru dibagi 360 dikali 60. Sama dengan penjualan kredit lama dibagi 360 dikali 35. Sama dengan 22 juta ditambah 2.200.000 dibagi 360 dikali 60. Sama dengan 22 juta dibagi 360 dikali 35. Sama dengan 4.033.333 dikurangi 2.138.888 sama dengan 1.894.445. Tingkat keuntungan yang diisyaratkan sama dengan tambahan investasi pada piutang dikali tingkat keuntungan yang diisyaratkan sama dengan 0,2 dikali 1.894.445 sama dengan 378.889. C. Tambahan bad debt. Bad debt dikali tambahan penjualan sama dengan 0,03 dikali 2.200.000 yaitu 66.000. D. Tambahan keuntungan sama dengan marginal return dikurangi marginal cost sama dengan A dikurangi B ditambah C sama dengan 550.000 dikurangi 378.889 ditambah 66.000 sama dengan 105.111. Di samping persyaratan kredit semacam itu, seringkali perusahaan juga memberikan potongan tunai atau cash discount untuk meningkatkan penjualannya. Potongan tunai itu diberikan kepada langganan apabila membayar kembali dalam periode tertentu. Sebagai contoh, 210 net 30. Berarti bahwa langganan akan mendapat potongan tunai sebesar 2% apabila membayar dalam waktu 10 hari
sejak terjadinya transaksi penjualan itu. Jangka pembayaran kembali maksimum 30 hari. Potongan tunai diberikan agar mempercepat pengumpulan piutang. Dengan demikian, akan memperkecil biaya yang terjadi adanya piutang tersebut. Tentu saja dengan asumsi bahwa dengan pemberian potongan tunai itu akan dapat meningkatkan penjualan, tetapi bad debt tidak berubah. Misalkan perusahaan berkah mempertimbangkan untuk memberikan potongan tunai 110 net 30. Periode pengumpulan piutang saat ini 50 hari dan diperkirakan akan turun menjadi 28 hari. Dengan kebijakan yang baru itu, diperkirakan pula bahwa langganan yang akan memanfaatkan potongan tunai itu adalah 40%. Dengan persyaratan kredit semacam itu, penjualan kredit diharapkan mencapai 25 juta. Tingkat keuntungan yang diisyaratkan 20%. Langkah A menunjukkan bahwa dengan adanya penurunan periode pengumpulan piutang, maka jumlah piutang akan turun, sehingga ada penghematan investasi piutang. Kemudian langkah B menunjukkan besarnya biaya yang terjadi, sebesar potongan tunai yang diberikan. Dengan melihat perhitungan di atas, maka pemberian potongan tunai itu dapat dibenarkan, karena memberikan tambahan keuntungan bersih sebesar 205.555. Tabel 14.3. Perusahaan berkah, perubahan persyaratan kredit. A. Penurunan piutang. Sama dengan piutang saat ini dikurang piutang yang baru. Sama dengan 25 juta dibagi 360 dikali 50 dikurang 25 juta dibagi 360 dikali 28. Sama dengan 1.527.778. Penghematan atas penurunan piutang sama dengan penurunan piutang dikali tingkat keuntungan sama dengan 1.527.778 dikali 0,2 yaitu sama dengan 305.555. B. Potongan tunai. Penjualan dikali persentase yang memanfaatkan kali persentase potongan, yaitu 25 juta dikali 0,4 dikali 0,01 sama dengan 100.000. C. Tambahan keuntungan bersih sama dengan marginal return dikurangi marginal cost sama dengan A dikurangi B sama dengan 305.555 dikurangi 100.000 sama dengan 205.555. Kebijakan kredit dan pengumpulan piutang. Evaluasi perubahan kebijakan kredit. A. Model keputusan yang dikenalkan oleh Sartorius Hill menggunakan kerangka Net Present Value atau NPV untuk mengintegrasikan semua elemen manajemen aktiva lancar yang dipengaruhi oleh kebijakan kredit. 1. Interrelationship antara kebijakan kredit, produksi, penjualan, dan pengaruhnya terhadap timing dan kuantitas aliran kas. 2. Model Sartorius Hill mencari NPV tertinggi operasi harian dengan model dasar NPV 0 sama dengan P0 Q0 dikali 1 minus B0 dibagi 1 plus K0 pangkat T0 dikurangi C0 Q0, di mana P sama dengan harga per unit, C sama dengan cost per unit, Q sama dengan penjualan harian, B sama dengan tingkat kerugian bad debt, T sama dengan periode pengumpulan, K sama dengan tingkat bunga harian. Di dalam rumus sebelumnya, subscribe O menunjukkan kebijakan saat ini, sedangkan subscribe 1 dipergunakan untuk menunjukkan kebijakan yang diusulkan. Yang keempat, model tersebut mengasumsikan bahwa persediaan dibeli atau diproduksi dan dibayar tepat pada hari penjualan. Model tersebut juga dapat dikembangkan dengan memasukkan perubahan modal kerja, potongan penjualan, pengaruh persediaan dan tingkat pertumbuhan penjualan, atau kombinasi variabel tersebut. 5. Validitas atau ketepatan model tersebut sangat tergantung atas validitas input data.
Estimasi harus didasarkan atas penelitian pasar atau atas dasar produk lain dan kombinasi kebijakan kredit. B. Penggunaan komputer dalam manajemen piutang sangat membantu, terutama dalam hal pengumpulan, analisis, kompilasi, penyimpanan, dan pengelolaan data. Dengan komputerisasi akan meningkatkan efisiensi manajemen piutang. 1. Kapabilitas komputer yang tinggi dapat mengubah efektivitas staf Departemen Kredit. Laporan analitikal dapat disajikan untuk perusahaan secara individu ataupun kelompok perusahaan. 2. Dengan komputerisasi dapat dengan mudah dimonitor adanya penyimpangan. Perilaku pembayaran piutang yang tidak wajar dapat diidentifikasi lebih awal untuk menghindari masalah kredit. 3. Pemilihan kebijakan kredit dapat dilakukan atas dasar pendekatan kuantitatif. Yang kini menjadi perhatian adalah bahwa dalam memasukkan data, unsur manusia tetap merupakan sentral bagi ketepatan hasil yang diperoleh. Kita mengetahui bahwa kebijakan kredit dan pengumpulan piutang mencakup beberapa keputusan. 1. Kualitas account accepted. 2. Periode kredit. 3. Potongan tunai. 4. Persyaratan khusus. 5. Tingkat pengeluaran untuk pengumpulan piutang. Usaha pengumpulan piutang dapat dilakukan dengan cara pengiriman surat, telepon, melalui agen, atau cara lain, dengan penundaan pengiriman baru sampai pembayaran piutang sebelumnya. Usaha pengumpulan piutang yang terlalu agresif juga harus dihindarkan, karena akan mengurangi penjualan di masa mendatang dan keuntungan. Langganan akan berpindah ke pesaing perusahaan yang lebih mudah. Pada saat perusahaan akan menentukan usaha yang mana yang akan dijalankan, juga harus memperhatikan dana yang tersedia untuk pengumpulan piutang itu. Evaluasi terhadap para langganan. Perusahaan yang telah menjalankan kebijakan kredit dan pengumpulan piutang dapat melakukan evaluasi calon langganan yang baru dengan mendasarkan diri pada cara-cara yang telah digunakan. Secara umum, terdapat beberapa langkah dalam evaluasi calon langganan. 1. Mengumpulkan informasi yang relevan tentang calon pelanggan. 2. Menganalisa kondisi calon atas dasar informasi yang diperolehnya. 3. Mengambil keputusan apakah calon langganan akan diberikan kredit atau tidak, dan berapa jumlahnya. Analisis pemberian kredit itu tentunya dengan memperhatikan kendala waktu dan biaya. Tidak jarang perusahaan hanya memiliki sedikit waktu, bahkan hanya beberapa jam saja, untuk memutuskan kredit. Jangka waktu yang panjang dalam mengevaluasi langganan juga dapat mengakibatkan perusahaan kehilangan langganan yang potensial. Proses evaluasi juga dibatasi oleh dana yang tersedia. Karena dana yang tersedia terlalu kecil, bisa jadi perusahaan akan kesulitan melakukan evaluasi, sehingga kehilangan calon langganan yang sangat potensial. Mengumpulkan dan menganalisa informasi. Informasi yang diperlukan dalam kaitan dengan pemberian kredit seperti laporan keuangan, bank, dan sumber lain seperti pusat data dan studi industri. Laporan keuangan dapat dipergunakan untuk mengevaluasi prestasi calon di masa yang lampau dan prospeknya di masa mendatang. Kekuatan apa yang dimiliki serta hambatan yang dihadapi pelanggan. Sumber informasi kredit dan penggunaan informasi dalam analisis kredit. A. Laporan keuangan yang disajikan oleh calon peminta kredit dianalisis dengan penekanan khusus pada aspek likuiditas, leverage, dan rasio profitabilitas. 1. Pertukaran informasi kredit meliputi pertemuan secara periodik manajer kredit dari beberapa perusahaan dalam industri untuk mempertukarkan informasi atau pengalaman kredit. 2. Pusat data industri dengan melihat data keuangan dalam industri yang bersangkutan. Pusat data semacam ini di Indonesia mulai berkembang dengan menyediakan data tentang berbagai industri. B. Rasio keuangan perusahaan dibandingkan dengan rasio industri atau standar industri. 1. Analisis tren likuiditas, leverage, dan rasio profitabilitas.
2. Analisis diskriminan ganda dapat juga dipergunakan untuk mengembangkan sistem formal scoring kredit. 3. Informasi pola pembayaran perusahaan dapat juga dibandingkan dengan persyaratan penjualan kredit maupun dengan pola pembayaran rata-rata industri. C. Analisis kualitatif dan kuantitatif akan saling melengkapi dalam analisis kebijakan kredit. 1. Batas maksimum pemberian kredit yang dapat diukur dan pengalaman para langganan di dalam mengelola kreditnya. Kemungkinan kerugian atau dilihat dari persentase modal sendirinya. 2. Kelompok risiko yang dapat dikembangkan atas dasar informasi kredit yang menunjukkan adanya kemungkinan langganan tidak mampu lagi memenuhi kewajiban. 3. Rasio kemungkinan kerugian yang dapat dilihat dan misalnya profit margin ataupun debt service coverage rasionya. 4. Metode statistik seperti regresi sederhana maupun regresi berganda akan sangat bermanfaat terutama bagi perusahaan yang memiliki langganan dalam jumlah besar. Melalui pusat data dan studi industri, kita dapat juga memperoleh informasi tentang posisinya dalam industri. Di samping itu juga dapat diketahui pola pembayaran di masa yang lalu, kepemilikan, lokasi, jenis produk yang dihasilkan, serta variabel lain yang relevan. Untuk memberikan kredit, biasanya cara yang paling mudah dan ini sering dilakukan oleh bank adalah dengan syarat the 5 C's of credit dan 3 R's of credit, yaitu character, capacity, capital, collateral, conditions, dan rate of return, risk bearing, repayment capacity. Karakter dalam hal ini adalah karakter calon pelanggan itu sendiri. Kebiasaan pembayaran di masa lampau. Capacity menunjukkan langganan untuk mengembalikan utangnya yang ditunjukkan dengan keuntungan yang diperoleh. Capital yang ditunjukkan dengan jaminan yang diberikan. Biasanya dapat dilihat dari neraca perusahaan. Collateral menunjukkan adanya hubungan dengan usaha lain. Dan conditions menunjukkan kondisi perekonomian secara umum. Sedangkan 3 faktor lainnya, rate of return adalah kemampuan perusahaan memperoleh keuntungan. Ini dapat dianalisa menggunakan data historis, kemudian diproyeksikan untuk beberapa periode mendatang. Dalam analisis ini perlu juga diperhatikan kondisi persaingan, karena meskipun kemampuan memperoleh keuntungan di masa lampau cukup tinggi, belum tentu perusahaan dapat memperoleh keuntungan yang sama jika persaingannya semakin ketat. Kedua adalah risk bearing ability, yang menunjukkan kemampuan menghadapi risiko, baik risiko usaha ataupun bisnis risk maupun financial risk atau risiko finansial. Kedua risiko ini dapat dianalisis dengan melihat struktur aktiva dan struktur keuangannya. Perusahaan yang mempergunakan lebih banyak aktiva tetap relatif memiliki bisnis risk yang lebih tinggi dibanding dengan perusahaan yang lebih sedikit aktiva tetapnya. Sebagai contoh, perusahaan jasa memiliki aktiva tetap yang relatif lebih rendah daripada real estate. Sementara itu, risiko finansial dapat dianalisis dari struktur keuangan perusahaan. Apabila perusahaan menggunakan leverage yang lebih besar, maka risiko keuangan cenderung akan lebih besar pula. Sebaliknya, semakin kecil leverage perusahaan, maka semakin kecil risiko keuangannya. Faktor ketiga adalah repayment capacity, yang menunjukkan kemampuan untuk membayar kembali utang dan pokok pinjaman. Kemampuan untuk membayar kewajibannya ini dapat dilihat dari tingkat keuntungan yang diperoleh perusahaan. Tingkat keuntungan ini dapat ditingkatkan mungkin dengan meningkatkan penjualan kredit, khususnya untuk barang-barang tahan lama atau durable goods. Praktek semacam ini sangat mudah dijumpai, misalnya kredit kendaraan bermotor, mobil, peralatan rumah tangga, dan bahkan kredit pemilikan rumah. Selain berbagai faktor yang berkaitan dengan kebijakan kredit yang telah dibicarakan sebelumnya, faktor lain yang perlu mendapat perhatian adalah instrumen kredit. Dalam kaitannya dalam manajemen piutang, terdapat berbagai instrumen kredit, seperti open account, promissory note, commercial draft, side draft, time draft,
Bankers Acceptance, Conditional Sales Contract, dan Repurchase Agreement. Hampir sebagian besar kredit yang ditawarkan adalah dalam bentuk open account, adalah satu perjanjian kredit di mana daftar barang yang diperjualbelikan atau invoice ditandatangani oleh pembeli setelah pembeli menerima barangnya, dan setelah itu baru keduanya mencatat dalam pembukuan mereka. Dalam kondisi tertentu, perusahaan yang menjual meminta pembeli untuk menandatangani promissory note yang mencakup jumlah pembayaran, tingkat bunga, skedul pembayaran, dan persyaratan lainnya. Promissory note ini sangat berguna jika pembelian mencakup jumlah yang sangat besar. Penjual telah mengantisipasi kemungkinan tidak terbayarnya penjualan tersebut, dan dari segi hukum, promissory note lebih kuat dibanding dengan invoice biasa. Atau pembeli yang menghendaki periode kredit yang lebih lama dari yang seharusnya, sehingga tingkat bunga dapat dibebankan ke dalam promissory note tersebut. Dampak globalisasi yang kian meluas membuka peluang bagi perusahaan untuk melakukan transaksi dengan mitra usahanya secara internasional tanpa batas ruang dan waktu. Untuk membantu transaksi internasional ini, terdapat instrumen lainnya yang dapat dipergunakan dalam penjualan kredit. Ini adalah commercial draft. Dalam hal ini, penjual menarik cek dan promissory note yang harus ditandatangani oleh pembeli untuk sejumlah nilai dan harus dibayar pada periode tertentu. Jadi, commercial draft ini merupakan kombinasi cek dan promissory note. Commercial draft ini kemudian dikirim ke bank koresponden milik pembeli, beserta daftar barang yang telah dikirim. Bank koresponden kemudian mengirimkannya ke pembeli untuk ditandatangani dan dikirim kembali ke bank. Selanjutnya, bank mengirimkan dokumen pengiriman kepada pembeli sebagai bukti kepemilikan atas barang yang dibeli. Seringkali commercial draft ini dapat dipergunakan untuk mencairkan dana dari rekening pembeli setelah commercial draft ini ditandatangani oleh pembeli. Bentuk semacam ini disebut juga dengan side draft, di mana pada saat pembeli menerima draft dan dokumen pembelian, bank koresponden pembeli dapat menarik sejumlah dana dan mengirimkannya kepada penjual. Bentuk lain yang mungkin adalah time draft, di mana penjual baru akan menerima pembayaran dari pembeli beberapa waktu kemudian. Kemudian penjual dapat menggunakan promissory note yang dibuat oleh pembeli sebagai kolateral untuk memperoleh pinjaman dari pihak lain atau menjual piutang tersebut kepada pihak lain. Dalam kondisi tertentu, pembeli mungkin enggan untuk mengirimkan tanpa adanya jaminan dari pihak bank pembeli, dengan anggapan bahwa bank pembeli tahu lebih baik tentang konsumennya, sehingga ia dapat memberikan jaminan akan pembayaran transaksi yang akan dilakukan. Jaminan pembayaran oleh bank korespondensi milik pembeli ini disebut juga dengan Bankers Acceptance. Dengan kata lain, Banker Acceptance adalah satu bentuk time draft yang dijamin oleh bank. Disebut Bankers Acceptance karena bank menerima tanggung jawab pembayaran utang pihak pembeli. Dengan demikian, menghindarkan penjual dari default risk atau resiko tidak terbayarnya utang tersebut. Bankers Acceptance banyak digunakan terutama untuk perdagangan internasional, dan telah tersedianya pasar untuk Bankers Acceptance itu secara luas, sehingga memudahkan penjual untuk memperoleh kas dengan segera. Biasanya Bankers Acceptance dijual dengan diskon, dan pembelinya akan menerima pembayaran sebesar face value. Untuk memperjelas mekanisme pembayaran dengan Bankers Acceptance, perhatikan gambar di halaman berikut. Perhatikan gambar di halaman berikut ini. Seorang eksportir dari Indonesia bernama Mr. Ridwan melakukan transaksi penjualan mobil dengan rekan dagangnya di Amerika yang bernama Mrs. Stella. Pertama, Mrs. Stella menginginkan untuk mengimpor mobil dari Indonesia senilai $500.000 dan akan dibayar 2 bulan kemudian. Setelah keduanya sepakat, Mrs. Stella mengirimkan pemesanan ke Mr. Ridwan. Pada saat yang sama, ia membuka letter of credit atau LC di bank koresponden di Amerika.
Kemudian LC tersebut dikirimkan ke bank milik Mr. Ridwan di Indonesia. Bank di Indonesia begitu menerima LC, langsung memberitahukan kepada Mr. Ridwan tentang adanya jaminan dari bank di Amerika. Begitu menerima jaminan melalui bank di Indonesia, Mr. Ridwan selanjutnya mengirimkan mobil ke Amerika senilai $500.000. Pada saat yang sama, dikirimlah dokumen pengiriman ke bank di Indonesia. Dengan dokumen tersebut, kemudian Bank di Indonesia membuka Bankers Acceptance ke bank di Amerika. Kemudian Bank di Amerika dapat membayar Bankers Acceptance tersebut atau menjualnya ke money market. Setelah menerima pembayaran, Bank di Indonesia memberitahu Mr. Ridwan adanya transfer untuknya. Pihak bank di Amerika begitu menerima dokumen pengiriman, meminta Mrs. Stella untuk membuka promissory note yang akan jatuh tempo 2 bulan lagi senilai $500.000. Sekali lagi, bank di Amerika dapat memperjualbelikan Bankers Acceptance tersebut jika pihaknya memerlukan kas dengan segera. Mekanisme pembayaran semacam ini sudah lazim dilakukan dan berlangsung secara efisien dan cepat karena perkembangan teknologi informasi. Pertama, Mrs. Stella menginginkan untuk mengimpor mobil dari Indonesia senilai $500.000 dan akan dibayar 2 bulan kemudian. Setelah keduanya sepakat, Mrs. Stella mengirimkan pemesanan ke Mr. Ridwan. Pada saat yang sama, ia membuka letter of credit atau LC di bank koresponden di Amerika. Kemudian LC tersebut dikirimkan ke bank milik Mr. Ridwan di Indonesia. Bank di Indonesia begitu menerima LC, langsung memberitahukan kepada Mr. Ridwan tentang adanya jaminan dari bank di Amerika. Begitu menerima jaminan melalui bank di Indonesia, Mr. Ridwan selanjutnya mengirimkan mobil ke Amerika senilai $500.000. Pada saat yang sama, dikirimlah dokumen pengiriman ke bank di Indonesia. Dengan dokumen tersebut, kemudian Bank di Indonesia membuka Bankers Acceptance ke bank di Amerika. Kemudian Bank di Amerika dapat membayar Bankers Acceptance tersebut atau menjualnya ke money market. Setelah menerima pembayaran, Bank di Indonesia memberitahu Mr. Ridwan adanya transfer untuknya. Pihak bank di Amerika begitu menerima dokumen pengiriman, meminta Mrs. Stella untuk membuka promissory note yang akan jatuh tempo 2 bulan lagi senilai $500.000. Sekali lagi, bank di Amerika dapat memperjualbelikan Bankers Acceptance tersebut jika pihaknya memerlukan kas dengan segera. Mekanisme pembayaran semacam ini sudah lazim dilakukan dan berlangsung secara efisien dan cepat karena perkembangan teknologi informasi. Instrumen kredit yang lain. Bentuk lain instrumen kredit adalah kontrak penjualan bersyarat atau conditional sales contract. Dalam kondisi semacam ini, penjual masih memiliki hak atas barang yang diperjualbelikan secara yuridis, hingga pembeli membayar seluruhnya. Kontrak penjualan bersyarat semacam ini sering dipergunakan untuk penjualan mesin, peralatan pabrik, dan peralatan kantor, di mana pembeliannya mencakup biaya pemasangan. Keuntungan utama kontrak penjualan bersyarat ini adalah bahwa default risk yang dihadapi penjual relatif lebih kecil dibandingkan dengan penjualan biasa, karena kepemilikan masih ada di tangan penjual. Tingkat bunga dalam kontrak penjualan bersyarat biasa diperhitungkan dalam pembayaran secara periodik. Instrumen pembayaran kredit jangka pendek lainnya adalah repurchase agreements atau disingkat dengan repo. Di Amerika, repo ini telah banyak dipergunakan oleh bank komersial yang besar sebagai alternatif pembiayaan jangka pendek. Repo tidak lain adalah penjualan sekuritas yang disertai dengan kesediaan untuk membeli kembali pada periode tertentu, dengan harga tertentu, termasuk bunga. Repo ini tidak lain merupakan salah satu bentuk utang yang dijamin oleh sekuritas. Sekuritas yang dapat diperjualbelikan dalam repo ini
mencakup mortgage-backed securities, certificates of deposit, bankers acceptance, dan commercial paper. Transaksi repo biasanya jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 tahun, dan bahkan hanya untuk 1 malam, atau overnight transaction, 2 minggu atau 1 bulan. Telah disinggung bahwa Certificate of Deposit disingkat dengan CDS dapat pula dipergunakan sebagai objek repo. Certificate of Deposit adalah satu sertifikat yang dikeluarkan oleh bank yang menunjukkan bahwa sejumlah dana telah didepositokan untuk periode tertentu dan akan dibayar kembali atau ditarik termasuk bunga deposito pada saat jatuh tempo. Dengan demikian, dalam sertifikat deposito dicantumkan jumlah deposito, tingkat bunga, periode atau jatuh tempo, dan cara penghitungan bunga. Terdapat 3 jenis Certificates of Deposit: Domestic CDS, Eurodollar CDS, dan Yankee CDS. Semua jenis Certificates of Deposit tersebut dapat diperdagangkan baik di primary market maupun di secondary market.